Pas dia keluar dari kabut, suasana tuh langsung berubah drastis. Langit yang tadinya udah mau gelap karena maghrib berubah total jadi terang benderang kayak siang hari, tapi suasananya tuh sejuk. Petugas pelabuhan jelas bingung, ini alat berat sebanyak ini pesanan siapa? Nah, pas dicek dokumen pengirimannya, di situ tertulis jelas alamat tujuannya pemerintahan kota Saranjana. Tapi anehnya, Ari Lasso ngerasa ada yang ganjil sama vibes penontonnya. Pas konser selesai, dalam hitungan menit, ribuan penonton itu langsung hilang bersih, sepi seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel catatan si manis, cerita misis yang dikemas dengan manis. Untuk kalian yang sedang menonton dan sudah subscribe serta like video ini, semoga rezeki kalian dilancarkan, amin. Siang ini kita bakal ngobrolin tentang sebuah kota yang katanya luar biasa megah, tapi yang bikin merinding, kota ini sama sekali nggak ada di peta modern kita. Yap, kota yang dimaksud adalah kota gaib Saranjana. Nah, yang menarik, kisah tentang Saranjana ini bukan sekedar cerita iseng atau fiksi yang baru muncul belakangan. Bagi sebagian masyarakat, terutama warga kota baru di Pulau Laut Kalimantan Selatan, nama Saranjana sudah dikenal sejak lama. Oke, sebelum kita masuk ke cerita orang yang hilang atau masuk ke sana, kita harus bahas dulu satu fakta. Saranjana ini punya bukti fisik kalau mereka itu pernah ada di dunia nyata. Jadi begini, pada tahun 1845 saat itu seorang naturalis asal Jerman bernama Salomon Muller sedang melakukan penelitian sekaligus memetakan wilayah pesisir Kalimantan untuk pemerintahan Hindia Belanda. Di salah satu peta yang dia buat, ada sebuah nama yang cukup mencuri perhatian, yaitu Tanjung Saranjana. Nama itu tertulis di bagian selatan Pulau Laut. Lalu sekitar 20 tahun kemudian, tepatnya tahun 1868, muncul lagi sebuah peta yang dibuat oleh kartografer Belanda bernama Ishak. Menariknya, nama yang hampir sama kembali ditemukan. Kali ini tertulis K. Saranjana. Menurut beberapa penelitian, huruf K diduga merupakan singkatan dari kampung. Kalau dugaan itu benar, berarti pada masa itu Saranjana pernah dikenal sebagai sebuah wilayah pemukiman atau setidaknya memang tercatat dalam dokumen pemetaan. Nah, disinilah misterinya mulai terasa. Kalau nama itu memang pernah ada di peta-peta lama, kenapa sekarang justru tidak bisa kita temukan lagi di peta Indonesia? Menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, Saranjana sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Kota itu dipercaya masih ada, hanya saja keberadaannya sudah tidak lagi berada di alam yang bisa dilihat oleh semua orang. Kalau kita telusuri cerita yang berkembang di masyarakat, ada satu versi yang paling sering diceritakan oleh para tetua di sana. Menurut mereka, Saranjana dulunya merupakan wilayah kekuasaan suku Dayak Samihin kuno. Pada masa itu pernah terjadi sebuah peristiwa besar. Ada yang mengatakan perang, ada juga yang meyakini terjadi kejadian mistis yang mengancam keselamatan seluruh penduduknya. Nah, untuk melindungi rakyatnya, sang penguasa disebut-sebut mengambil keputusan yang gak masuk akal kalau dipikir dengan logika sekarang. Dia dipercaya memindahkan seluruh kota beserta penduduknya ke alam lain. Sejak saat itulah Saranjana diyakini tidak lagi berada di dunia yang bisa dilihat oleh semua orang. Yang menarik, hampir semua orang yang mengaku pernah melihat Saranjana memberikan gambaran yang gak jauh berbeda. Warga kota baru atau masyarakat Banjar yang mengenal legenda ini, mereka akan menggambarkan Saranjana sebagai sebuah kota yang sangat modern.
Di kanan kirinya berdiri gedung-gedung tinggi dengan arsitektur yang megah. Bahkan beberapa bagian bangunan terlihat berkilau seperti dilapisi emas ketika terkena cahaya. Suasananya juga disebut sangat tenang, nggak bising, nggak semrawut. Bahkan beberapa saksi mengaku melihat kendaraan yang bentuknya sangat mewah dan berbeda dari mobil yang kita kenal sekarang. Seolah teknologinya jauh lebih maju dibanding dunia kita. Lalu bagaimana dengan penduduknya? Menurut kepercayaan masyarakat setempat, penghuni kota ini adalah bangsa jin yang beragama Islam. Meskipun begitu, penampilan mereka sangat mirip dengan manusia biasa. Mereka beraktivitas seperti biasa, saling berinteraksi, bahkan konon berbicara menggunakan bahasa Banjar sehingga orang yang mendengarnya tidak akan merasa ada sesuatu yang aneh. Tapi menurut cerita yang beredar, ada satu ciri fisik yang dipercaya membedakan mereka dari manusia. Katanya, penduduk Saranjana tidak memiliki lekukan kecil di antara hidung dan bibir atas. Ya, kayak gini nih. Bagian tersebut dipercaya terlihat rata dan ciri inilah yang sering disebut-sebut sebagai tanda untuk mengenali seseorang yang diduga berasal dari Saranjana. Salah satu mitos paling legendaris yang menguatkan keberadaan kota ini terjadi sekitar tahun 1980-an. Ini cerita terkenal banget sobat. Jadi gini nih. Suatu hari di pelabuhan Kota Baru datanglah kapal besar yang mengangkut banyak banget alat besar kayak ekskavator dan bulldozer dari Jakarta. Petugas pelabuhan jelas bingung, ini alat berat sebanyak ini pesanan siapa? Nah, pas dicek dokumen pengirimannya, di situ tertulis jelas alamat tujuannya pemerintahan Kota Saranjana. Dan yang bikin merinding, semua alat berat itu statusnya sudah dibayar lunas. Padahal secara administratif Pemkop Saranjana itu nggak pernah ada. Akhirnya karena nggak tahu harus dikirim kemana, alat-alat berat itu kabarnya dibiarin mangkrang di sekitar pelabuhan sampai berkarat. Dan beberapa cerita bilang pelan-pelan alat itu hilang misterius kayak diambil sama pemilik aslinya malam-malam. Sekarang kita masuk ke cerita tentang orang-orang yang mengaku pernah masuk langsung ke dalam dimensi kota Saranjana. Di salah satu kisah yang paling sering diceritain ulang karena saking detailnya, kita sebut saja namanya Saman. Bukan nama sebenarnya, tapi cerita ini diambil dari kesaksian lokal. Saman ini adalah seorang pria paruh baya yang sehari-hari bekerja mencari kayu atau berkebun di sekitar kaki Gunung Saranjana, daerah bukit yang dipercaya jadi salah satu pintu gerbang gaibnya. Suatu sore menjelang maghrib, Saman lagi jalan pulang. Suasana hutan waktu itu sepi banget, cuma ada suara tonggeret. Gak lama Saman tuh kayak ngerasa kabut turun tebal banget sampai dia gak bisa lihat jalan setapak di depannya. Dia pun terus jalan menerobos kabut itu berharap bisa cepat sampai ke jalan raya. Pas dia keluar dari kabut, suasana tuh langsung berubah drastis. Langit yang tadinya udah mau gelap karena maghrib berubah total jadi terang benderang kayak siang hari, tapi suasananya tuh sejuk. Dan yang bikin dia shock tuh ternyata dia nggak lagi berdiri di dalam hutan. Saman berdiri di pinggir jalan raya yang super halus dan bersih. Di depannya terlihat pemandangan kota metropolitan yang luar biasa megah. Dia ngelihat gedung-gedung kaca yang tingginya tinggi banget, jauh lebih megah dari kota Jakarta. Orang-orang lalu lalang pakai pakaian rapi dan bersih. Saman bengong, dia mikir, aku lagi mimpi atau ini di mana ya? Pas lagi kebingungan, ada seorang laki-laki lokal di sana yang nyamperin. Dia itu ramah banget, nanya ke Saman pakai bahasa Banjar. Mau kemana paman?
Saman yang terlihat kayak kebingungan akhirnya diajak jalan-jalan keliling kota itu. Saman melihat pasar yang ramai, tapi barang-barang yang dijual di sana ukurannya tuh besar banget malah. Bahkan buah yang dijual seperti jeruk ukurannya hampir sebesar kepala manusia. Saman akhirnya diajak masuk ke sebuah rumah yang megah sama si laki-laki yang menegurnya di jalan tadi. Dan sempat disuguhi makanan mewah. Tapi untungnya dan ini adalah kunci keselamatan Saman yang teringat pesan orang tua zaman dulu. Kalau kamu tersesat di alam gaib, jangan pernah sekali-kali memakan atau meminum apapun yang ditawarkan di sana. Kalau kamu makan, kamu gak akan bisa pulang selamanya. Jadi Saman menolak dengan sopan. Pria lokal yang menemani Saman itu cuma bisa senyum, seolah paham kenapa Saman gak mau makan. Akhirnya setelah beberapa jam yang rasanya kayak cuma sebentar bagi Saman, pria itu bilang kayak gini, "Paman, waktunya paman pulang. Mari saya antar ke pembatas." Saman pun diantar kembali ke tempat jalan berkabut tadi. Begitu Saman melangkah melewati kabut itu, wush, langsung tersadar kalau dia lagi berdiri di tengah hutan gelap gulita di kaki Gunung Saranjana. Dia langsung buru-buru lari pulang ke kampungnya. Pas sampai di rumah, istri dan tetangganya langsung nangis histeris memeluk dia. Saman ini bingung sambil nanya, "Loh, kalian kenapa nangis? Aku cuma jalan-jalan sebentar. Ini kan tadi cuma sore aja." Istrinya bilang, "Lah, sebentar gimana? Orang kamu itu udah hilang selama 2 minggu. Ternyata 2 minggu di dunia nyata cuma terasa beberapa jam saja di dimensi Saranjana. Di sisi lain Saman bersyukur banget karena dia nggak sempat makan makanan di sana. Karena kalau dia makan mungkin namanya udah tinggal kenangan. Kisah kayak Saman ini ternyata nggak cuma 1 atau 2 orang aja guys. Banyak versi lain yang menceritakan tentang orang hilang yang akhirnya ketemu dalam kondisi linglung di pinggir hutan, atau bahkan ada yang gak pernah kembali lagi karena memilih buat menikah sama penduduk Saranjana. Ada juga mitos unik tentang oleh-oleh dari Saranjana. Katanya kalau ada orang yang kebetulan beruntung bisa bawa keluar buah dari sana, misalnya nih buah mangga atau rambutan, pas dibawa melewati batas dimensi, bentuk buah itu bakal berubah. Begitu sampai di dunia nyata, buah yang tadinya segar dan besar itu berubah jadi sekepal tanah hitam atau batu. Bahkan misteri Saranjana ini juga sempat dialami sama figur publik atau musisi papan atas Indonesia loh. Kalian tahu nggak Ari Lasso atau Ben Kotak? Nah, jadi kayak gini, Ari Lasso pernah cerita di salah satu podcast. Dulu pas tahun 2000-an awal dia pernah manggung di sebuah daerah terpencil di Kota Baru. Pas konser berlangsung, stadion dan lapangan tempat mereka main itu penuh banget, padat, penontonnya ribuan orang dan semuanya aktif melompat-lompat menikmati musik. Tapi anehnya, Ari Lasso ngerasa ada yang ganjil sama vibes penontonnya. Pas konser selesai, dalam hitungan menit ribuan penonton itu langsung hilang bersih, sepi seketika. Padahal akses keluar dari lapangan itu cuma 1 pintu sempit yang harusnya bikin macet berjam-jam kalau dilewati sama ribuan orang. Nah, beda lagi dengan yang dialami sama Ben Kotak. Nah, sebelum naik panggung di Kota Baru, Kalimantan Selatan, Tantri, vokalis, diperingatkan panitia untuk tidak kaget jika melihat keanehan pada penonton di bagian belakang. Saat konser dimulai, penonton bagian depan tengah sangat heboh nih. Sebaliknya, ribuan penonton area belakang sangat padat. Berdiri kaku, kepalanya saling berdempetan dan diam tanpa ekspresi. Di tengah jeda lagu, Tantri berbalik badan selama beberapa detik untuk meminum air. Begitu dia balik lagi ke arah penonton, ribuan orang di barisan belakang tadi langsung lenyap tanpa jejak dan menyisakan lapangan kosong. Aduh, panitia lokal waktu itu cuma berbisik ke Ari Lasso dan Ben Kotak dengan pernyataan yang sama. Sebagian penonton tadi itu adalah
warga dari kota sebelah Saranjana. Itulah tadi rangkaian kisah misteri tentang kota gaib Saranjana, antara mitos, sejarah dari peta kuno Belanda sampai kesaksian-kesaksian mistis masyarakat lokal. Semuanya seolah saling melengkapi dan bikin kota ini tetap hidup dalam obrolan kita sampai sekarang. Sampai detik ini Saranjana tetap jadi misteri yang belum pernah terpecahkan secara sains. Apakah ini murni distorsi ruang dan waktu, delusi massal, ataukah dimensi lain itu emang nyata berdampingan sama kita? Jawabannya kembali ke kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton setia video ini sampai selesai. Kalau kalian punya saran, kritik, dan masukan, jangan ragu untuk menyampaikan lewat email kami. Semua masukan dari kalian ini sangat berarti untuk menjadi bahan evaluasi agar kedepannya aku bisa menyajikan video yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Tetap jaga kesehatan, jaga diri kalian baik-baik, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.